silakan Bapak Profesor Dr. Stefri Indra Lumintang untuk menyampaikan materinya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Richard Daulay. He is my professor. Yang saya hormati Ketua Staf Biblikos Internasional, Pak Jonathan, dan yang saya hormati Pak Moderator, Dr. Fendi, serta semua pimpinan gereja dan atau pimpinan perguruan tinggi yang merendahkan diri untuk bergabung dalam seminar bertajuk Demokrasi, Politik, dan Agama. Baik, sekarang ini saya mengajak kita memberi perhatian. Dr. Daulay telah membahas secara umum yang sangat mendasar mengenai kekristenan, demokrasi, dan juga politik. Dan secara biblical lebih ke teks-teks untuk kita melihat reason why do we choose, mengapa kita memilih someone, something, or somebody. Because we have reason, kita punya alasan. We have known first about that. Lalu kita juga sudah mempunyai konklusi. Nah, sekarang saya mengajak kita memberi perhatian kepada pernyataan-pernyataan yang sudah sering diperdengarkan atau sudah sering kita dengar. Yaitu dalam bentuk pertanyaan, saya kemukakan dalam bentuk pertanyaan, suara rakyat, apakah suara Tuhan? Ya, Vox Populi, Vox Dei, itu pernyataan terkenal di dunia politik, di dunia pemerintahan, dan ya di demokrasi, apalagi pada masa kini. Suara rakyat, apa betul suara Tuhan? Yang kedua, memang pemerintah itu wakil Tuhan. Ya, apa hanya pemerintah yang adalah wakil Tuhan? Betul-betulkah pemerintah wakil Tuhan? Betul-betulkah MPR, DPR, kalau ada gubernur, presiden, betul-betulkah mereka wakil Tuhan? Dan yang ketiga, hey, apakah agama itu wakil Tuhan? Benarkah agama ABCD adalah wakil Tuhan? Tenanto, benar ya? Ini kita perlu tak jawab. Dan saya berusaha untuk menjawab. Jawaban saya tentu dari perspektif biblical, sebagaimana bingkai seminar kita pada sore hari ini. Dan juga karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sebagai warga negara Indonesia, ada di antara kita juga dari Malaysia, ada dari Brunei, tapi filsafat ini sifatnya umum. Saya mengkajinya filosofi Indonesia. Baik, nama saya ini, karena mengapa saya menampilkan nama saya, ini menyangkut pertanggungjawaban materi. Tidak dituntut pada staf Biblikos internasional. Tuntutlah pada pembicara. Oke, ini baik, kita mulai pendahuluan. Indonesia ini termasuk satu negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Ini pun yang dikemukakan oleh Profesor Joas Adi Saputra, yang memang kita punya keberagaman di Indonesia ini sangat ekstrim. Budaya, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Termasuk pulau-pulau ekstrim. Ya, geografis pun ekstrim. Dan saya pikir saya setuju. Maka itu sangat rawan jatuh bangun. Jatuh dan hancur. Berkeping-keping. Sangat rawan jatuh dan hancur. Kenapa? Kemajemukan kita, kepelbagian kita, perbedaan kita sangat ekstrim. Sejauh timur dari barat, seperti itu mungkin ungkapannya. Tapi kita bersyukur, sampai usia kemerdekaan bangsa kita ke-78. Karena menurut keyakinan saya sebagai orang beriman, kontrol Allah terhadap bangsa Indonesia melalui Pancasila dan juga melalui pemimpin-pemimpin yang baik serta rakyat-rakyat yang dewasa. Ya, itu sehingga tadi Pak pembicara Pak Jonathan membandingkan dengan China long time ago. Ngeri ya. Ganti, yang menang, yang kalah dibunuh semua. Indonesia tidak mengalami itu. Maka itu kita bersyukur Indonesia, mungkin sekali-sekali kita ke luar negeri lah, supaya tahu bahwa Indonesia lebih baik dari mereka. Ya, mungkin sekali-sekali kita ke luar negeri, supaya jangan komplain terus dengan Indonesia, terlalu banyak masalah, karena mungkin kita terlalu seperti di bawah tempurung. Coba keluar Indonesia. Baru kita melihat Indonesia dari Los Angeles, dari Arab, dari Malaysia, ternyata better, I think, ya.
Saya pikir saya 2 bulan aja atau 1 bulan aja di luar, saya sudah kepengen pulang ke Indonesia. Karena peaceful nation. Dan kita sekalipun ekstrim sangat berbahaya untuk kehancuran, tetapi ternyata Tuhan pelihara dengan Pancasila dan masih banyak orang baik dan pemimpin-pemimpin yang baik yang menjadi Allah Tuhan. Tapi sayangnya kemajuan bangsa kita sangat lambat. Kalau mau dibandingkan dengan potensi human resources ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber kapital, sumber-sumber yang lain, sebenarnya kita harusnya mengalami kemajuan yang sangat cepat. Tetapi kemungkinan besar, because of the extreme plurality konteks ini, maka kemajuan negara kita agak lambat. Banyak faktor, tapi ini satu faktor yang menonjol menurut saya. Nah, maju mundurnya bangsa yang majemuk dan kemajuannya sangat ekstrim, sangat dipengaruhi oleh banyak variabel. Kalau kita membuat analisis atau kajian kuantitatif, banyak variabel tentu. Kita tidak boleh ekstrim seolah-olah hanya 1-2 variabel penyebab Indonesia seperti ini. Atau nanti maju mundurnya satu bangsa seperti Indonesia. Banyak variabel. Dan di antaranya saya mencermati ada 3 variabel besar, paling besar pengaruhnya. Variabel pengaruh yang besar yaitu 1, variabel rakyat, atau saya bahasakan dengan demokrasi. Variabel kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini variabel terbesar yang menentukan stabilitas dan kemajuan satu bangsa, satu peradaban. Yang kedua, variabel kekuasaan politik. Ini penguasa, ini bisa gubernur, bupati, bisa lurah, bisa presiden, menteri, dan sebagainya. Ini variabel kekuasaan. Dan yang ketiga adalah variabel agama. Ini bagus dibuat disertasi, Bapak. Siapa yang belum punya judul disertasi, buatlah ini dalam perspektif Kristen, atau dalam perspektif biblika, atau dalam perspektif teologis. 3 variabel ini sangat besar pengaruhnya dibandingkan dengan ekonomi. Betul. Dengan ekonomi bagi saya itu variabel budaya. Saya tidak menyepelekan budaya, saya tidak menyepelekan variabel yang lain, tetapi menurut saya ini yang sangat gampang disulut dan sangat gampang dibakar dan sangat sukar dipadamkan. 3 variabel ini ya dapat memengaruhi bangsa kita, not only sampai hanya pada maju mundurnya, bahkan sampai pada jatuh bangunnya, gagalnya satu bangsa, di antaranya Indonesia. Jadi bukan soal maju mundur. Ini menentukan jatuh bangunnya satu bangsa. Baik jatuh bangunnya satu Indonesia sebagai nation, Indonesia sebagai state, sebagai satu negara administrasi. Itulah. Nah, variabel rakyat, politik, dan agama, ketiga-tiganya pada hakikatnya sebenarnya berbicara mengenai variabel kekuasaan. Kekuasaan rakyat, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan agama. Kekuasaan teologi. Itu tiga kalau digabung, wow, 3 kekuatan, kuasa double, triple power. Nah, ini yang saya sebut triple power. Sangat-sangat meledak-ledak dan menghancurkan. Maka itu gini, rakyat, ada suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Itu sudah istilah yang pernah muncul di Prancis, dan saya tidak bahas asal-usul sejarahnya. Memang materi yang saya sampaikan ini saya gumuli sejak kemarin sore. Baru memikirkan, saya mengajar dari pagi sampai jam 6, 2 hari yang lalu juga mengajar terus. I have no time untuk memformulasi materi presentasi pada sore hari ini. Tapi bersyukur sejak kemarin sore Tuhan memimpin saya untuk menggumuli banyak buku yang saya baca dan saya rumuskan. Bersyukur termasuk masukan-masukan dari Pak Richard Daulay juga. Buku-buku beliau banyak yang saya pinjam dan saya copy because he is my professor. Nah, saya bersyukur untuk itu. Dan saya rencana akan menjadikan ini artikel untuk jurnal bereputasi internasional. Saya sudah yakin itu. Nah, oke. Nah, yang kedua, politik itu, yaitu katakanlah ya, apakah di gubernur, apa DPR, MPR, itu suara pemerintah. Lalu saya tanya, apakah dia wakil Tuhan? Atau selanjutnya, agama, suara agama, apakah dia wakil Tuhan? Semuanya ini klaim-klaim Tuhan. Karena ternyata seperti yang Pak Jonathan kemukakan, the highest authority is only God.
Maka ada authority, sub authority, sub mother, father, kakak, ya pendeta, pastor, sinode, itu sub authority. Tapi the climax authority atau the highest authority yaitu God, Allah. Nah, ternyata dalam kaitan dengan demokrasi, dengan rakyat, dengan politik, semuanya diklaim atau mengklaim wakil Tuhan, wahyu Tuhan, suara Tuhan. Maka semakin absolutlah kekuasaan dari tiga variabel ini. Tiga Tuhan, saya menyebut tiga Tuhan ini pun termanifestasi pada tiga paslon capres-cawapres. Silakan pilih, silakan cermati. Which one yang menekankan suara Tuhan, which one yang menekankan wakil Tuhan, which one yang menekankan wahyu Tuhan. I don't know. I have no any comment. But I have. Kalau ditanya, Pak Stefri, Bapak pilih yang mana? Dia bilang, saya nanti menunggu mereka debat baru saya pilih. Enggak lah. Saya sebelum mereka, sejak mereka mencalonkan diri dan mendaftarkan diri, saya sudah punya pilihan. Saya sudah know. I have known. I have knowledge about the first, the second, and the third. I have already known. Nggak terpengaruh dengan, karena yang namanya cawe-cawe kampanye ini kan kebanyakan itu hanyalah muka-muka, bedak-bedak, pipa kan, tempel-tempel. I have known first before they went to Bawaslu, bukan KPU. Saya sudah tahu, maka pilihan saya nggak terpengaruh dengan debat. Pilihan saya nggak terpengaruh dengan kampanye. Kalau orang masih terpengaruh dengan debat, dengan kampanye, minta maaf, plin-plan, nggak punya pendirian, plin-plan. Kita sudah tahu mereka, kecuali dia orang asing. Oke ya. Tekanan ketiga-tiga ini dapat menghasilkan daya yang sangat besar, membangun atau merusak. Coba lihatlah. Saya mau cepat-cepat aja. Kekuasaan lebih besar daya ledaknya daripada nuklir. Yudi Latif mengirim WhatsApp ke saya secara pribadi tanggal 25 Januari. Dia mengirimkan demikian. Lalu dia sebagai seorang dosen, temannya Pak Richard Daulay juga, teman dekat. Beliau seorang dosen dari Universitas Paramadina, mantan badan pembinaan ideologi Pancasila. Ini unit kerja presiden, pilihan presiden, tapi dia 2 tahun kemudian mengundurkan diri, dan dia mengacu pada tulisan Rutger Bregman dalam judul bukunya Humankind: A Hopeful History, masih baru 2020, menyatakan bahwa kekuasaan itu laksana obat bius, bisa melupakan kesadaran dan rasa malu seseorang. Wow, lihat. Tidak hanya di negara kita, di gereja juga. Di gereja mau jadi ketua sinode, pimpinan gereja, nggak mau turun. Lalu bertindak seperti orang lupa kesadaran, nggak tahu rasa malu. Itu yang sedang terjadi. Ini yang kita sedang amati sekarang. Tidak hanya di gereja, tapi juga di bangsa kita kan. Dan di bangsa-bangsa dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan lebih lanjut. Sejak awal 2024 ini, suku politik Indonesia semakin panas karena adanya saling menekan antara variabel politik, variabel rakyat, variabel agama. Ya. Ini saling tekan menekan, apalagi pada tahun-tahun yang sebelumnya. Semua mengklaim memanfaatkan otoritas tertinggi. Semua mengklaim. Rakyat, suara rakyat. Nah, sekarang sedang banyak suara rakyat yang menyuarakan rakyatnya dengan atas nama institusi-institusi pendidikan untuk menyampaikan masukan-masukan bahkan kritik kepada pemerintah. Itu suara rakyat. Tapi apakah itu suara Tuhan? Lalu muncul juga suara agama. Nah, ini sudah mulai terhilang sih, tapi itu tidak akan pernah redup. Suara pemerintah yang sangat menonjol di wakil Tuhan itu Kristen. Kristen berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Padahal Pak Fendi, istri saya pun wakil Tuhan untuk saya. Ya, orang tua saya wakil Tuhan untuk saya. Kenapa harus pemerintah? Dan itu yang dikupas oleh Pak Jonathan tadi. Ya, mari lanjut.
dalam 78 tahun kemerdekaan bangsa kita, ketegangan ini terus membuat bangsa Indonesia seperti berada di atas bara api. Tetapi bersyukur, ya saya katakan tadi, masih ada pemeliharaan Tuhan melalui kesetiaan rakyat kita terhadap Pancasila. Politik, demokrasi, agama akan selalu menjadi persoalan utama, persoalan terbesar bangsa Indonesia. Bukan ekonomi, bukan. Kenapa? Kalau berpadunya dua kepentingan, yaitu agama, demokrasi. Nah, demokrasi suara rakyat. Lalu ditambah suara Tuhan. Wow, makin banyak rakyat buat demonstrasi atas nama Tuhan, atas nama Allah, hancurlah. Nah, ini kekuatan besar sekali. Berpadunya dua kekuatannya antara atas nama Allah, atas nama rakyat. Siapa yang melawan? Coba pikirkan. Siapa yang melawan atas nama Tuhan dan atas nama rakyat? Tidak ada yang melawan lagi. Nah, yang kedua. Dua kepentingan kekuasaan. Pemerintah dan agama. Maka ada di buku saya tahun 2009, saya menerbitkan buku Reindonesianisasi Bangsa. Dan di dalamnya ada pembahasan politisasi agama dan agamaisasi negara. Itu sudah dibahas. Dan itulah kalau berpadunya antara pemerintah dan agama, misalnya gubernur, presiden, menggandeng tokoh-tokoh agama, dan tokoh agama menggerakkan rakyat-rakyat yang adalah rakyat double function, double rule, double citizen, yaitu saya agama Kristen, tapi saya Kristen juga warga negara Indonesia. Lalu dikolaborasi untuk kepentingan kekuasaan negara, kekuasaan oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum pemerintahan. Nah, ini satu bom atom juga bagi satu negara. Ya, terjadi politisasi agama atau terjadi agamaisasi politik atau agamaisasi negara. Itu satu bom atom besar. Yang ketiga, dua kepentingan kekuasaan kalau berpadu antara politik dan rakyat, antara pemerintah dan rakyat, termasuk politik, pemerintah mempengaruhi rakyat untuk kepentingan-kepentingan oknum, bukan lembaga, tapi oknum. Ini juga satu kekuatan besar. Dan kalau digabung tiga-tiga, dimanfaatkan oleh satu orang, dimanfaatkan oleh satu lembaga, satu komunitas, satu kelompok, maka itu merupakan bom atom dari satu komunitas, satu bangsa. Nah, politik, demokrasi, agama akan selalu menjadi persoalan utama bangsa. Mengapa? Satu, pada waktu perdebatan sengit antara pendiri bangsa, Soekarno menawarkan demokrasi kerakyatan. Suara terbanyak, ya, di mana dia membujuk, ayo kita demokrasi lah. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Sebagaimana sempat disinggung oleh Pak Daulay tadi. Tidak mudah Indonesia mengakui demokrasi. Karena majority people-nya yaitu Muslim people. Dan Muslim people tidak mungkin demokrasi. Tapi memang perjuangan Soekarno ini menegaskan, menawarkan demokrasi kepada bangsa kita ini sesuatu perjuangan yang berat. Maka itu dia berkata demikian. Saya ambil dari himpunan sidang-sidang dari BPUPTKI. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang tersebar dari kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. Artinya apa? Demokrasi, suara terbanyak. Jadi untuk membujuk kelompok Islam di BPUPKI, yaitu dengan menyampaikan demokrasi itu adalah peluang bagi suara terbanyak. Nah, lebih lanjut. Selanjutnya dalam upaya Soekarno meyakinkan agar demokrasi diterima sebagai salah satu prinsip, maka ia membuat ruang agamaisasi hukum. Nah, ini yang saya cermati. Tapi ya nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain menurut saya. Harus cara melewati jurang terjal. Gunung dengan curam dan terjal. Maka dia berkata demikian. Ibarat badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya. Marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk
di perwakilan rakyat Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Kan? Ini ambil dari risalah-risalah BPUPKI. Saya mempertanggungjawabkan. Nah, di sini memang kalau memikir bagaimana merayu, membujuk kelompok Islam di BPUPKI supaya bisa menerima demokrasi, tapi dampaknya ke agama dan politik. Itu poin saya. Nah, pertanyaan penelitian. Apakah pemerintah itu wakil Tuhan? Apakah Vos Populi, Vos Dei, ya, suara Tuhan? Apakah demikian? Apakah agama itu wakil Tuhan? Nah, mari kita menyimak secara singkat dari Alkitab. Biblical view, biblical understanding according to 1 Samuel chapter 8 ayat 4 sampai 22, tapi tidak baca semua. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua Abia, keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, rakus. Ya, mereka menerima suap. Mengejar laba itu korupsi, suap, dan memutarbalikkan keadilan. Hei, apakah pemerintah wakil Tuhan? Seperti ini wakil Tuhan? Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Ini suara rakyat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Ini suara rakyat, suara Tuhan. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu itu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesahkan Samuel. Maka bukan langsung demonstrasi. Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, saya sudah tulis ini di buku saya tahun 2015. Teologi Kepemimpinan Kristen, Teokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini. Dan di dalamnya saya mengeksposisi, nggak sempat eksegese, hanya eksposisi. 1. Pemimpin politik dan agama itu dalam konteks Israel adalah satu, wakil Tuhan. Mari kita perhatikan. Allah terus memimpin dunia ini melalui orang-orang pilihannya. Ia memimpin secara umum politik dan secara khusus agama. This is my thought. Ya, Samuel sebagai hakim atas Israel, dia mempunyai dua peran. Sebagai pemimpin politis dan dia sebagai pemimpin agama. Setelah dia menjadi tua, ia melakukan kesalahan fatal, yaitu mengangkat anak-anaknya yang tidak dipilih Tuhan karena kepentingan keluarga, kepentingan genetika, kepentingan sifatnya pribadi dan sifatnya kelompok. Dan ini berulang terus di sepanjang sejarah. Not only di bangsa, tapi di gereja juga kan. Banyak gereja kan yang mengangkat anak-anak yang nggak jadi pendeta, nggak dipanggil, nggak mau jadi pendeta, nggak ada panggilan untuk melayani Tuhan. Karena mewariskan itu ya harus terima. Ya, juga Samuel tahu keadaan anak-anaknya, nakal. Anak-anaknya itu jahat, buruk. Nggak mungkin Samuel nggak tahu. Namun dia buta oleh kekuasaan. Tapi Samuel kan nabi yang seorang hakim yang baik. Tapi ending hidupnya memang Pak Richard Dowley menegaskan pendapat para ahli. Terlalu lama memimpin. Tidak terkecuali terlalu lama memimpin sebagai pemimpin gereja. Hati-hati. Terlalu lama memimpin sebagai pemimpin masyarakat. Sebagai pemimpin negara. Hati-hati. Yaitu buta. Sampai mengangkat anak-anak buta. Pemimpin yang tidak dipilih Tuhan terlihat pada cara hidup mereka. Mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Apakah mereka wakil Tuhan? Masih mau bertahan berkata bahwa pemimpin wakil Tuhan? Masih mau bertahan? Di mata Alkitab tidak selamanya pemimpin adalah wakil Tuhan. Pemimpin yang tidak dipilih Tuhan hidup tidak benar, bukan wakil Tuhan, dan tidaklah patut menyebut mereka terima wahyu Tuhan.
termasuk pemimpin gereja yang mengklaim terima wahyu, mendirikan suatu lembaga untuk apa, dan semuanya mengklaim wahyu Tuhan. Bagi saya, kalau demi kepentingan itu bukan wahyu Tuhan, tapi wahyu Wulandari, Sukoco, Bima Putra Lumintang. Itu penggabungan antara orang Jawa dan orang Manado. Yang ketiga, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kejatuhan para pemimpin membangkitkan suara rakyat. Very good. Suara masyarakat, kejatuhan dalam pemerintahan kita, kejatuhan dalam di kelurahan lah, bupati, gubernur, presiden, termasuk kejatuhan pemimpin gereja. Saya melihat suara rakyat, suara umat itu di sisi sini, yaitu sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, Om, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang anak raja, seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Lalu merujuk pada referensi bangsa-bangsa lain. Ya, tidak lagi mau. Dua hal yang mereka tolak di sini, yaitu agama, mereka menolak agama, dan mereka menolak kekuasaan politik yang dibingkai oleh bingkai agama. Nah, selanjutnya, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kenapa? Ini poin benar ya. Suara rakyat yang ditindas adalah suara Tuhan. Saya meyakinkan itu. Tapi suara rakyat yang menindas, bukan suara Tuhan. Maka itu makin banyak orang menyuarakan suaranya disertai dengan penindasan, disertai dengan kekacauan, bukan suara Tuhan, suara hantu. Pokoknya demonstrasi yang merusak, suara hantu, bukan suara Tuhan. Kita harus tegas sebagai suara Tuhan, sebagai hamba Tuhan di sini. Segala bentuk suara-suara rakyat, harusnya kalau itu suara Tuhan, harus dengan cara-cara Tuhan yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan padamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saya nggak membahas mengenai teokrasi, itu poin lain. Tapi saya mempertahankan alur penyampaian saya mengenai ada suara Tuhan yang didengar oleh Tuhan. This is even though hanya law mengizinkan, bukan menentukan, Allah tidak menentukan, tapi suara demokrasi itu adalah suara yang diizinkan oleh Tuhan. Itu bahasa teologi saya. Suara yang diizinkan Tuhan. Karena di sana ada penolakan tentang Tuhan. Not because of the people, but because of the leader. Ya, not because of the people, but because of the leader. Itu persoalannya. Nah, lanjut. Saya tinggal 5 menit. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Ya, betul. Mengapa? Suara rakyat yang menolak Tuhan bukan suara Tuhan. Namun dapat diizinkan Tuhan. Jadi kalau nanti Indonesia satu waktu dipimpin oleh orang yang menolak Tuhan, bahkan tak bertuhan, ya itu bisa diizinkan oleh Tuhan. Beberapa negara dengan sistem komunis diizinkan Tuhan, tapi bukan berarti di sana tidak ada Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan. Kita mesti terbuka. Pasti ada God's design planning, ya, desain Tuhan. Dengarkanlah perkataan bangsa itu, Samuel, dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Tetapi akulah yang mereka tolak. Jadi, sorry ya, suara rakyat dalam hal ini bukan suara Tuhan. Kita harus ini Pak Jonathan perlu kajian biblical, lebih untuk exegetis. But I have no time because I just started yesterday afternoon. I have no time to do exegesis. Oke. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Suara rakyat yang menolak Tuhan bukan suara Tuhan, namun dapat diizinkan oleh Tuhan. Saya pikir saya lewat. Rakyat, pemerintah, agama dalam perspektif sekarang tadi sudah kita bukan tinggalkan, kita beralih dari biblical sekarang ke filosofis yang sederhana untuk konteks Indonesia. Begini. Rakyat itu atau demokrasi, pemerintah, politik, agama itu teologi, dan kalau mau dikatakan itu
rakyat suara Tuhan, suara pemerintah wakil Tuhan, agama itu wahyu Tuhan, maka dalam perspektif filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, kita mesti memeriksanya demikian. Rakyat yang berketuhanan, pemerintah yang berketuhanan, agama yang berketuhanan. Karena ada agama yang tak bertuhan. Apalagi pada era postmodern ini kan, ya, church without God. Ya, teologi without Christ. Kan banyak. Saya sudah baca 3 buku. Christ, teologi without Christ, church without God. Maka di sini, rakyat yang bertuhan, pemerintah yang bertuhan, agama yang bertuhan. Jangan hanya agama. Agama kan organisasi. Yang kedua, ini saya bicara Kristen ya, bukan agama lain. Rakyat yang berkemanusiaan. Jangan buat rusuh rasa. Jangan buat kerusuhan. Kalau suara rakyat itu yang melakukan kerusuhan, bukan suara Tuhan, tapi suara hantu. Suara rakyat yang berkemanusiaan seperti pernyataan Soekarno tentang humanity is my universality. Ya, humanity is universality. My nationalism is humanity. Jadi kemanusiaan saya, nasionalisme saya yaitu kemanusiaan. Dan kemanusiaan universal. Bukan hanya manusia Indonesia, tapi manusia di segala tempat. Ya, itu yang. Lalu, rakyat yang berpersatuan, pemerintah yang memperjuangkan persatuan, jangan menjadi pemerintah yang memecah belah. Hanya kepentingan sesaat, politik sesaat. Jangan menjadi agama yang memecah belah. Agama yang memecah belah bukan dari Allah. Bukan wahyu dari Allah. Agama yang memecah belah bangsa Indonesia demi kepentingan agenda agama itu bukan agama wahyu, tapi agama perusak dari setan. Itu jelas. Lalu agama berkerakyatan, agama yang menghargai suara-suara rakyat yang tertindas, suara-suara rakyat yang memerlukan bantuan, pertolongan, dan penginjilan. Bapak Ibu, suara rakyat, suara demokrasi. Dan yang terakhir, rakyat yang berkeadilan sosial adalah suara Tuhan. Pemerintah yang berkeadilan sosial adalah wakil Tuhan. Agama yang berkeadilan sosial adalah wahyu Tuhan. Ini yang saya uraikan secara singkat. Maka, paralel dengan 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 7. Kesimpulan. Pernyataan dan atau klaim tidak mutlak. Apa itu? Pemerintah itu wakil Tuhan. Ini satu kesimpulan. Tidak mutlak. Yang kedua, suara rakyat adalah suara Tuhan, tidak mutlak. That's my conclusion. Dan yang ketiga, agama itu wahyu Tuhan, tidak mutlak. Karena tidak mutlak, maka dia bersyarat. Nah, karena dia tidak mutlak, maka dia bersyarat. Pemerintah itu wakil Tuhan, bersyarat. Suara rakyat, suara Tuhan, bersyarat. Agama itu wahyu Tuhan, bersyarat. Mari kita lihat aplikasi ya. Pemerintah itu wakil Tuhan. Apabila berketuhanan, bukan memperalat Tuhan. Pemerintah, oknum-oknum pemerintah, jangan coba-coba memperalat Tuhan. Ya, demi kepentingan. Ateis itu. Oknum pemerintah yang memperalat Tuhan demi kepentingan pribadi dan kelompok itu ateis. Praktis. Yang kedua, pemerintah itu wakil Tuhan apabila berkemanusiaan. Apabila berpersatuan, menjunjung tinggi persatuan. Jangan memecah-mecah bangsa. Apabila berdemokrasi. Dan apabila berkeadilan sosial. Sama semua ini penerapannya. Jadi pemerintah itu wakil Tuhan apabila Pancasilais. Kalau tidak Pancasilais, biarpun engkau pendeta, engkau tidak patut tinggal di Indonesia. Tapi tinggallah di pinggir Indonesia. Ini harus tegas. Because our foundation, our ideology is Pancasila. Maka Kristen itu harus mengintegrasikan antara my ideology and my theology, my faith, my religion. Disinilah. Dan pemerintah juga demikian. Nah, yang kedua, suara rakyat, suara Tuhan. Apabila berketuhanan, kalau rakyat tak berketuhanan, menolak Tuhan, ateis, mana suara Tuhan? Suara hantu.
harus berperi kemanusiaan, harus berpersatuan. Suara rakyat banyak itu harus memperjuangkan persatuan. Kalau mau dianggap suara Tuhan. Dan harus berdemokrasi. Ya, demokrasi. Ya, rakyat sinonim dengan demokrasi. Tapi demokrasi ini demokrasi yang bukan liberal, bukan demokrasi yang liberal, tapi demokrasi Pancasila. Nah, ini ya masalahnya. Muhammad Hatta pernah merumuskan demokrasi Pancasila, tapi nggak pernah dijabarkan oleh penerus-penerusnya. Sampai sekarang menurut saya, kalau ditanya, hey, what do you mean about demokrasi Pancasila? I don't know. I don't know. Ini yang PR yang nggak selesai. Tapi kalau ditanya kepada Pak Richard Daulay, Pak Richard Daulay punya jawaban yang lengkap. Ya, demokrasi Pancasila. Dan berikut, suara rakyat ya, suara yang adil, yang tidak menindas minoritas. Jangan mentang-mentang suku Ambon terbanyak di Pulau Maluku, lalu pendatang ditindas. Itu bukan suara Tuhan, suara hantu. Jangan karena kita orang Minahasa mayoritas Kristen, lalu orang beragama lain, orang Indonesia beragama lain, datang ke Minahasa, ke Tompaso, ke Pinasean, ke kampus Tak RRI, lalu kita usir, kita tidak mengakomodasi dan tidak memperjuangkan kesejahteraannya. Saya mengatakan saudara bukan suara Tuhan. Suara hantu. Hantu Minahasa kah? Minahasa nggak punya hantu sih. Dan berikut. Dan berkeadilan sosial. Dan yang terakhir. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Kalau rakyatnya melakukan tindakan anarkis. Beringas. Itu suara burung hantu. Harus tegas kita suarakan di tengah bangsa kita. Kalau rakyatnya dimanfaatkan untuk kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan partai, agama sendiri, perusahaan tersendiri, demi kepentingan apapun, saya mengatakan itu bukan suara Tuhan. Kenapa? Suara Tuhan tidak berurusan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan atau agenda-agenda ekonomi pribadi, politik pribadi. Agama adalah wahyu Tuhan apabila berketuhanan sejati tanpa kepentingan. Kalau berketuhanan itu tanpa kepentingan. Kalau masih berkepentingan itu bukan berketuhanan, beragama. Agama yang berperi kemanusiaan. Ini yang menjadi PR besar sekali bangsa Indonesia. Agama berperi kemanusiaan. Ya. Ini yang ketiga, agama berpersatuan. Bukan pemecah, agama berdemokrasi. Bukan demi partai saja. Luas. Agama berkeadilan sosial. Termasuk keadilan sosial pada semua. Bukan pada kelompok-kelompok. Demikianlah saya tutup dengan akhirnya. Tuhan terus memberkati Indonesia melalui lembaga pemerintah. Itu anugerah umum Allah. Sekali lagi, the common grace of God. Tuhan memerintah lembaga-lembaga, memberkati Indonesia melalui lembaga pemerintah. That's the common grace according to Abraham Kuyper. And melalui lembaga gereja khusus. Lembaga gereja. Ini khusus. So, gereja-gereja itu apa artinya? Artinya menuntut peran gereja secara penuh dan maksimal di Indonesia dan dunia. Jangan diatur oleh dunia. Gereja harus berperan maksimal because kita adalah anugerah, adalah lembaga dengan kekhususan Tuhan bagi bangsa-bangsa di mana kita berada. Saya 3 hari yang lalu baru menyelesaikan kutipan demikian ya. Boleh dikritik. Saya suka berfilosofi begini. Sejarah dunia, termasuk sejarah Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah Tuhan, sejarah gereja. Ya, karena yang tidak pernah hilang gereja. Apapun suku, apapun satu waktu akan punah, akan hilang, akan bukan lenyap, akan berakhir. Tapi gereja tidak akan berakhir. Baik gereja di bumi maupun gereja di sorga. Karena itu sejarah dunia sesungguhnya sejarah gereja. Sekalipun kekerasan Hitler demikian sadis. Tapi ada seorang tokoh. Even though only he was a person. Satu orang. Ya, yang sempat disebut oleh Pak Daulay tadi. Sebagai seorang yang meninggal di kamp konsentrasi. Tapi dia bisa menyuarakan suara-suara kebenaran. Tembus keluar dari penjara. Ya, itu yang kita perlu suarakan, suara gereja. Yang kedua, sejarah gereja itu sejarah apa? Sejarah misi.
Gereja nggak punya misi, bukan gereja, missing. Dan sejarah misi itu adalah sesungguhnya sejarah penginjilan. Maka itu kalau gereja yang tidak menginjili, saya boleh mengatakan timpang dan bukan gereja. Dan sejarah penginjilan itu sesungguhnya adalah sejarah Injil. Sejarah Allah. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.